Halo Taurus, apa kabar? Sudah bulan Mei, bagaimana bulan April kemarin? Ada perkembangan, ada kemajuan? Mudah-mudahan ada ya. Oke, ini kita cek bagaimana Taurus di bulan Mei tahun 2022 untuk rezeki dan asmara. Rezeki, asmara, kita rapikan, kita buka magnifying glass, letter bear, child, heart, tree. Oke, ini basically cukup baik. Baiklah, sebelum kita mulai, bagi yang merayakan Idul Fitri, kami ucapkan minal aizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri di tahun ini bisa membawa kebahagiaan dan kemajuan untuk hidup kita. Kita awali dari nomor 44 ini, magnifying glass. Jadi seperti ini simpelnya. Bagi kamu yang bekerja di bagian pencatatan seperti admin, finance, ataupun juga HRD, maka sebaiknya kamu lebih berhati-hati di dalam mengerjakan pekerjaan kamu di bulan Mei ini. Karena kelihatannya akan rawan dan rentan sekali akan error dan kesalahan. Akan tetapi, jika misalnya kamu sudah terlanjur melakukan kesalahan dan ada error di dalam pencatatan itu, tidak perlu stres dan saling menyalahkan. Cukup kamu dicek dan runut lagi. Lalu bagi kamu pengusaha, sebaiknya kamu mulai recheck market kamu. Lalu kamu sesuaikan stok dan penjualan kamu itu dengan market. Hindarilah tindakan yang menentang alam, menentang pasar, dan menentang tren. Lalu kamu juga sebaiknya recheck stok, karena ada kemungkinan stok kamu itu dimain-mainin oleh anak buah. Jadinya kamu itu malah nanti rugi ataupun juga kamu salah stok. Lalu bagi profesional itu misalnya dokter ataupun juga pengacara, ketika kamu menangani suatu kasus, menangani suatu project, sebaiknya kamu lebih teliti juga dan hati-hati. Hindarilah memandang perkara tersebut atau masalah tersebut melalui gambaran yang luas. Kali ini lihatlah secara mendetail dan mendalam. Nah, bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan di bulan Mei ini, berhati-hati. Karena apa? Karena ada indikasi begini. Mungkin kamu disuruh bayar untuk masuk. Atau mungkin ada tahan ijazah. Atau mungkin juga kamu ditipu. Atau ada indikasi bakal ditipu untuk masuk MLM. Nah, jadi oleh karena itu lebih berhati-hati dan lebih telitilah di dalam memilah-milah pekerjaan-pekerjaan tersebut. Lalu jika kamu bisa teliti, jika kamu bisa berhati-hati, ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup layak, cukup penghasilannya, dan cukup membahagiakan untuk kamu. Yang kedua ini adalah kartu letter. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa kamu baiknya teliti dan berhati-hati. Karena apa? Karena jika kamu tidak teliti dan tidak hati-hati, mungkin saja kamu akan melakukan kesalahan. Nah, kesalahan ini akan fatal. Dan kefatalan ini bisa membuat diri kamu itu terlibat dengan masalah hukum. Letter ini juga terkait dengan keterlambatan. Nah, keterlambatan apa maksudnya? Keterlambatan di dalam berkomunikasi dengan rekan. Lalu, keterlambatan pembayaran yang mungkin kamu terima. Selain itu juga mungkin keterlambatan terkait dengan suatu kabar penting yang harusnya kamu terima. Kartu letter ini juga ada kaitannya dengan adanya dokumen yang kamu terima, adanya informasi penting yang nantinya harus kamu terima. Nah, informasi penting ini apa? Mungkin informasi terkait dengan lowongan pekerjaan baru, terkait dengan jawaban dari lamaran pekerjaan, atau terkait dari negosiasi atau kontrak yang bersifat materi dan
mengikat. Selain itu, mungkin kamu akan membayar sesuatu juga di bulan Mei ini. Pembayaran ini mungkin pembayaran kredit, pembayaran kesehatan, atau pembayaran yang terkait tadi masalah hukum. Selain itu, kamu juga mungkin akan menerima hasil tes. Bisa hasil tes pendidikan, hasil tes kesehatan, hasil tes pekerjaan, ataupun hasil tes lainnya. Nah, letter ini juga terkait dengan adanya kabar baik. Jadi jika kamu sekarang sedang menangani proyek, ikut tender, ataupun sedang menjual barang, ada kemungkinan tender bisa berhasil, barang bisa terjual, ataupun juga adanya kabar baik yang kamu terima. Selanjutnya ini kartu bear. Kartu bear ini terkait dengan single father atau single mother. Itu kaitan utamanya ke sana. Nah, lalu bear ini menunjukkan bahwa single father atau single mother di bulan Mei ini kamu akan cukup, berkecukupan di bidang sandang, pangan, dan juga papan. Jadi, meskipun sepertinya bumi gonjang-ganjing, tapi pada akhirnya bisa cukup kok. Cicilan bisa terbayar, lalu tagihan ini dan itu juga terbayar. Jadi bagi kamu yang overthinking, sebaiknya kamu lebih tenang, lebih kalem, dan lebih damai. Selain itu, secara umum, bear ini terkait dengan apa? Terkait dengan adanya kesehatan yang kembali kepada diri kamu. Jadi, kalau kamu sakit-sakit, lemas-lemas, ya kamu bisa sehat lagi. Lalu kamu juga akan terproteksi dengan baik di bulan Mei ini. Istilahnya gini, mungkin saja Tuhan atau alam akan lebih melindungi dan menjaga kamu. Lalu, kamu itu juga akan menjadi orang yang lebih kuat, orang yang memiliki power dan juga kendali di dalam kehidupan dan juga pekerjaan. Kita beralih ke asmara. Ini adalah kartu child. Jadi begini, ada beberapa hal yang digambarkan. Contohnya ya, bagi kamu yang single, ketika kamu mendekati orang lain, sebaiknya kamu itu bersikap dewasa, bersikap tenang, dan bersikap sabar. Hindarilah tindakan yang terburu-buru dan seradak-seruduk. Lalu juga hindari juga tindakan yang bermain-main dan tebar pesona. Sebaiknya kamu tenang, kalem, dan sabar. Nah, sebaliknya, jika kamu yang didekati oleh seseorang, maka kamu nilai dulu orangnya. Tidak perlu terburu-buru menerima dan membuka hati. Nanti bisa salah. Tenang saja dulu, sabar, dan perhatikan dirinya dengan mendalam. Ngerinya ya, takutnya, dia itu hanya ingin main-main dengan diri kamu. Nanti kamu malah yang rugi loh. Jadi oleh karena itu, sebaiknya sedikit bersabar, itu lebih baik. Nah, lalu bagi kamu yang sudah menjalani hubungan asmara atau menjalani pernikahan, memang sangat melelahkan sekali ketika kita itu berhadapan dengan seseorang yang angin-anginan. Selain angin-anginan, ada kemungkinan juga dia itu kekanak-kanakan dan tidak pernah serius. Dia itu hanya memikirkan dirinya, hobinya, dan mainannya saja. Dia itu tidak memikirkan kamu dan memikirkan keluarga. Jadi oleh karena itu, untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih baik kamu itu mulai berbicara dan berkomunikasi. Ngobrollah dengan dirinya supaya ada jalan keluar. Selanjutnya, inilah kartu heart. Masih terkait dengan ini, jadi seperti ini. Bagi kamu yang single, terutama bagi kamu yang sedang didekati oleh seseorang, ada kemungkinan dia bisa menjadi pasangan kamu. Nah, kemungkinan ini kita telaah dulu. Jika seandainya dia itu kekanak-kanakan, tidak bisa serius, dan juga kelihatannya dia itu orang yang suka main-main, sebaiknya kamu hindari, jangan kamu terima, karena nanti ujungnya bisa menyakiti hati. Selain itu,
Bagi kamu yang sedang PDKT serius misalnya dengan seseorang, dan dia itu sepertinya menghilang lalu menjauh, mungkin di bulan Mei ini dia bisa mendekat lagi kepada diri kamu. Ya, jadi untuk single kurang lebih begitu. Nah, kita berlanjut ke yang berpasangan. Jadi bagi kamu yang berpasangan, jika kalian sedang bertengkar, mungkin kalian bisa berdamai di bulan Mei ini. Akhirnya masing-masing pihak bisa mengalah, sehingga ditemukan jalan keluar yang konkret untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Lalu di dalam hubungan keluarga, di dalam kisah kehidupan keluarga, ada kemungkinan kalian bisa lebih beruntung, lebih harmonis, dan lebih hoki. Nah, itu bagus. Harmonis dan hoki itu berkaitan. Jadi jika kamu hubungan harmonis dengan pasangan, maka rezeki itu akan lebih mudah untuk masuk. Lalu bagi yang sedang mengejar anak, sedang ingin memiliki keturunan, ada kemungkinan juga bisa. Lalu selain itu yang sedang ingin menikah, merencanakan pernikahan, ada kemungkinan juga bisa. Lalu bagi yang menunggu lamaran atau yang ingin melamar, di bulan Mei ini adalah juga saat yang tepat. Jadi gitu ya. Oke, inilah kartu Tri. Jadi begini kartu Tri. Jika kamu sakit, lemah, letih, dan lesu, kemungkinan kamu akan sehat, seperti yang dibilang kartu ini. Selain itu, di dalam kehidupan kamu, meskipun lambat, tapi akhirnya ada pertumbuhan yang cukup stabil dan menyenangkan, baik itu di dompet, ataupun juga di karir, juga asmara. Jadi, ada growth, dan growth-nya itu cukup stabil. Lalu, bagi kamu yang stres, gelisah, dan juga galau, ada kemungkinan kamu di bulan Mei ini akan mendapatkan ketenangan. Nah, kenapa bisa tenang? Mungkin karena pada akhirnya kamu mendapatkan jalan keluar dari permasalahan kamu tersebut. Oke, basically dari kartu menandakan problemanya tidak begitu berat. Nah, karena problema tidak begitu berat, maka nanti ketika terjadi masalah misalnya tidak perlu membesar-besarkan, sebaiknya cepat diselesaikan. Gitu aja. Jangan sampai emosi mengendalikan akal sehat. Nah, jadi simpelnya begitu. Kami pamit undur diri. Nah, sebelum kami undur diri, ingat bahwa bacaan ini tidak 100% tepat dan sempurna. Jadi jangan bergantung kepada bacaan ini ya. Nah, oke. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.